Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami baru saja mendapatkan informasi kalau sekarang deklarasi PDI Perjuangan dengan sejumlah partai koalisi akan memulai pendeklarasian Capres dan juga Cawapres. Dan kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Iqbal, silakan. Ya, Hariman, suasana di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta Selatan ini sudah semakin ramai, penuh dengan orang, simpatisan maupun petinggi Partai Demokrat dan juga orang atau warga yang bersimpati dengan deklarasi yang akan dilangsungkan. Seharusnya menurut jadwal dilangsungkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini persiapan masih terus dilakukan. Dan baru saja datang di kantor DPP PDI Perjuangan ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri setelah sebelumnya hadir bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem dan PKB, Joko Widodo. Dan sebelumnya juga hadir Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang didampingi oleh Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jafar. Sebelumnya hadir Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang didampingi oleh Sekjen Partai Nasdem, Patrisio Kapela, dan juga beberapa petinggi Partai Nasdem lainnya. Dan petinggi Partai PDI Perjuangan sendiri sudah hadir sejak pagi tadi, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami memantau mereka sudah melakukan persiapan. Di sini ada tenda yang digunakan untuk deklarasi yang dijadwalkan pukul 13, namun hingga sekarang belum dimulai ini, yang nantinya akan menjadi tempat dari deklarasi 3 partai, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan juga PKB untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014 ini. Dan kami sempat berbincang dengan Sekjen PDIP Cahyokumolo yang mengungkapkan bahwa ia sedari awal telah mempersiapkan acara deklarasi ini, dan yang diutamakan, agenda utama dari deklarasi ini adalah dukungan secara resmi 3 partai yang akan mendukung calon presiden Jokowi. Namun sempat beredar kabar bahwa nanti juga akan diumumkan, ini masih menjadi tanda tanya besar, Cawapres yang akan mendampingi Jokowi dalam pemilihan presiden nanti. Namun kami tadi mengkonfirmasi kepada sejumlah petinggi PDI Perjuangan, baik itu Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo, dan juga ada beberapa petinggi menyatakan bahwa nama dari Cawapres ini sendiri nanti masih akan digodok lagi, atau nanti masih akan diteliti lagi siapa yang paling tepat untuk mendampingi Jokowi, dan semua keputusan ada di Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan deklarasi ini sebagai lanjutan dari dialog-dialog ataupun komunikasi politik, dan dalam hal ini khususnya kepada calon presiden PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB disebut sebagai safari politik. Dan safari politik yang telah dilakukan ke beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, menemui sejumlah ulama dan tokoh-tokoh penting dan juga pondok pesantren di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI yang dianggap memiliki peran penting yang dapat memberikan nilai-nilai penting bagi kepemimpinan pemerintahan ke depan. Dan juga kemarin kita tentu masih ingat baru saja dilakukan safari ke Makassar dan Manado. Ini juga menemui tokoh-tokoh penting di Sulawesi Selatan. Ini merupakan tindak lanjut dari safari atau komunikasi politik yang terus dilakukan tersebut. Dan hari ini nantinya akan dilakukan deklarasi mengusung Jokowi sebagai calon presiden pemilu presiden pada 2014 mendatang. Dan seperti diberitahukan sebelumnya, menurut Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bahwa ada beberapa poin yang mendasari kerjasama dari 3 partai ini, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Yang pertama, kesamaan konfigurasi politik. Yang pertama, konfigurasi dari kultural, sosial, ekonomi, dan juga kesejarahan. Tentu kita mengetahui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini sedikit memiliki kesamaan, atau bukan sedikit, banyak memiliki kesamaan dengan Partai PDI Perjuangan, yakni dalam hal ini nilai kesejarahan. PKB identik dengan kaum Nahdien dan juga kaum-kaum yang dinilai berada dalam strata sosial yang selama ini menjadi korban dari kebijakan politik ekonomi selama pemerintahan ini. Dan ini dianggap memiliki kesamaan dengan kaum Marhaen yang selama ini merupakan pendukung kuat dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu ditemukanlah kesamaan sejarah dengan PKB. Sementara itu dengan Partai Nasdem yang dari awal tidak mensyaratkan apapun sebagai syarat untuk berkoalisi atau mendukung PDI Perjuangan, menyatakan bahwa memiliki kesamaan platform dan juga kesamaan visi misi. Dan pertemuan sudah beberapa kali dilakukan. Tentu kita masih ingat dari awal pertama sudah beberapa kali tahap dilewati pertemuan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan ini, kembali menegaskan bahwa visi misi maupun platform maupun program pemerintahan 5 tahun ke depan ini sudah sama, sehingga dari awal Nasdem menegaskan bahwa tidak akan mensyaratkan apapun.
Dan oleh karena itu nanti juga akan ditegaskan, nanti rencananya Ketua Partai Nasdem Surya Paloh juga akan membacakan landasan-landasan legal dalam atau platform pemerintahan ke depan. Dan selain itu hasil dari safari politik kemarin juga nanti tentu akan menjadi lanjutan dari deklarasi ini. Lagi. Ya, lagu-lagu perjuangan terus bergema di markas DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung ini, mengiringi perjuangan dari para kader dan juga para warga di sini yang menginginkan pemerintahan yang baru 5 tahun ke depan, dan tentunya ini dikomunikasikan atau diungkapkan dengan mendukung calon presiden yang nanti akan didukung, yakni Joko Widodo. Dan suasana DPP PDI Perjuangan juga terus ramai, terus berdatangan para simpatisan dari Partai Banteng yang sudah datang sejak pagi, baik yang menggunakan atribut PDI Perjuangan maupun yang menggunakan pakaian biasa, semua menunggu apa yang akan disampaikan dalam deklarasi ini. Dan memang sudah 1 jam molor dari jadwal yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun hingga kini belum dimulai karena kabarnya ini masih dilaksanakan rapat internal antar para petinggi partai yang telah datang di PDI Perjuangan ini. Dan kami akan terus mengupdate kepada Anda, tetap di Breaking News Metro TV. Baiklah, terima kasih Iqbal Himawan yang melaporkan langsung tadi dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Baiklah, sekarang kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi.